Pada sesi ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat berdasarkan penelitian yang saya lakukan yang berjudul Prediksi Cold Plane Churn pada pengguna telepon seluler menggunakan support vector mesin. Program ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python untuk backend machine learning-nya, lalu untuk interface front-end-nya menggunakan HTML, self-custom CSS, Bootstrap, dan JavaScript yang dihubungkan dengan backend Python-nya menggunakan Flash. Antarmuka sistem ini tersusun atas 3 bagian, yaitu header, body, dan footer. Bagian header berisi navigasi ke halaman yang tersedia, yaitu home, training, testing, dan prediction. Bagian footer berisi identitas program, seperti kegunaan program, identitas penulis, dan identitas pendidikan. Bagian body berisi informasi maupun form input-output berdasarkan fitur yang ada pada tiap halaman. Halaman pertama merupakan halaman home. Halaman ini muncul saat program dijalankan. Halaman home berisi informasi mengenai identitas penelitian, identitas penulis, seperti judul penelitian, nama, NIM, program studi, fakultas, universitas, dan tahun. Lalu tersedia button call to action yang mengarahkan ke halaman training yang menjadi proses awal sistem ini. Pada halaman training terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berupa form input parameter, model, dan upload dataset training. Bagian kedua menampilkan sampel dataset training yang digunakan pada penelitian ini yang dapat di-download, serta bagian di mana hasil training akan ditampilkan. Bagian ketiga yaitu alert, peringatan yang akan muncul di bawah heading judul halaman ketika server backend mendeteksi tidak ada file yang diupload dan membalikkan instruksi untuk mengupload dataset seperti berikut. Berikut alert yang dimunculkan. Kemudian alert peringatan juga muncul ketika ekstensi file yang diupload bukan CSV. Server akan mendeteksi hal tersebut dan memberitahukan kesalahan ekstensi file yang diupload. Upload di sini hanya akan menerima file CSV, namun jika dilakukan input file lain, maka server akan mendeteksi hal tersebut dan memberitahukan untuk mengupload kembali file dataset yang berekstensi CSV. Kemudian tampilan halaman testing hampir sama dengan halaman training yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian alert, bagian input form untuk upload dataset, bagian untuk mendownload sampel dataset testing yang digunakan, dan bagian di mana hasil dari testing dan skor model akan ditampilkan. Perbedaannya yaitu adanya alert error pada testing yang akan muncul jika training belum dilakukan atau model belum terbentuk dan belum tersimpan di sistem, sehingga form pada testing tidak dapat diinput. Kemudian pada halaman prediction terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian alert, bagian form input data pelanggan yang akan diprediksi, dan bagian yang menampilkan hasil prediksi kondisi churn terhadap data pelanggan yang diinput serta estimasi probabilitas churn. Alert ini muncul karena server mendeteksi belum adanya model yang didapati atau disimpan dalam sistem, sehingga dibalikkan error instruksi training belum dilakukan dan prediksi belum dapat dilakukan, sehingga form pelanggan yang ingin diinput tidak dapat diinput. Sekarang saya akan memulai melakukan training. Parameter yang diinput di sini yaitu nilai error penalty atau C dan nilai gamma. Nilai error penalty atau C dan gamma terbaik yang didapatkan pada penelitian ini yaitu nilai C 3 dan nilai gamma 0,12. Lalu training akan dilakukan pada dataset training yang digunakan pada penelitian. Ini dapat kita download terlebih dahulu. Setelah di-download, maka dataset ini bisa diupload dan digunakan.
tampak bahwa proses yang terjadi pada data training sedang berlangsung. Proses ini berlangsung kurang lebih 300-an detik atau 5 menitan, yang terdiri dari proses pre-processing pada data training sebelum data tersebut digunakan sebagai data pelatihan. Proses pre-processing berlangsung kurang lebih 4 menitan, lalu proses pelatihan model pada data latih untuk mempelajari pola pelanggan dalam menggunakan paket panggilan telepon dengan pulsa pada data pelatihan atau data penelitian yang digunakan, sehingga bisa menghasilkan model pembelajaran mesin yang mampu mengenali pola itu, berlangsung kurang lebih 1 menitan. Dan proses rendering atau pengiriman hasil dari backend ke frontend berlangsung kurang lebih 30-an detik. Karena proses ini berlangsung cukup lama, maka akan saya skip hingga proses ini selesai. Proses training setelah selesai dilakukan. Terdapat 3 navigasi, yaitu tab detail preprocessing, tab detail model, dan tab hasil pada data training. Tab detail preprocessing menampilkan rincian hasil preprocessing. Adapun rincian yang ditampilkan yaitu jumlah baris dan kolom pada data awal sebelum diproses preprocessing, jumlah data kosong atau missing value sebelum dan sesudah di preprocessing, lalu jumlah duplikat record pada data sebelum di pre-processing dan sesudah di pre-processing, jumlah fitur prediktor yang ada dengan jenis numerical maupun kategorikal, jumlah fitur nama fitur target serta proporsi dari fitur target tersebut, dan transformasi yang digunakan. Fitur yang tidak memberikan informasi mengenai data karena hanya menunjukkan urutan data. Lalu encoding yang dilakukan yaitu one hot encoding. Fitur yang terseleksi dari proses zero variance, dari proses variance threshold, di mana ada zero variance predictor, quasi constant, dan low variance predictor. Tidak ada fitur yang terseleksi. Kemudian redundant predictor merupakan fitur yang dihapus karena memiliki interkorelasi atau korelasi yang tinggi antar fitur prediktor lainnya. Kemudian sampel data merupakan jumlah kolom dan baris data setelah preprocessing. Sampel kolom merupakan kolom atau fitur prediktor yang digunakan setelah preprocessing. Lama waktu preprocessing sebanyak hampir 5 menit, 4 menit lewat. Lalu tab detail model menampilkan informasi mengenai model training terhadap data training. Adapun rincian yang ditampilkan yaitu jenis classifier yang digunakan, kernel yang digunakan, nama file data yang digunakan, nilai hyperparameter pada model yaitu gamma 0,12, si 3, dan waktu yang dibutuhkan untuk menginisiasi dan melatih model sebanyak 65 detik. Kemudian pada tab hasil pada data training menampilkan total waktu seluruh tahapan ditambah rendering data training serta data training yang telah dilatih, data training awal atau data training yang telah melalui proses pelatihan. Lalu pada testing, model hasil training telah disimpan dan secara otomatis pada sistem meload model sehingga dapat langsung digunakan untuk testing maupun prediction.
Dan pada testing tinggal mengupload file yang dites, dan prediction tinggal menginput data pelanggan. Testing merupakan proses pengujian pada model yang telah dilatih sebelumnya menggunakan data lain di luar data latih atau sering disebut data validasi. Yang pertama kita lakukan adalah mendownload dataset yang digunakan, kemudian upload dataset tersebut, dan memulai proses pada data testing tersebut. Proses ini berlangsung kurang lebih 1,5 menit yang terdiri dari proses pre-processing pada data testing sebelum diuji yang berlangsung kurang lebih 1 menitan, lalu proses pengujian performa model pada data uji untuk melihat kemampuan model memprediksi kondisi churn pada pelanggan berdasarkan data penggunaan paket yang pola penggunaannya belum diketahui sebelumnya oleh model pelatihan. Proses pengujian itu berlangsung kurang lebih 10 detik, lalu proses rendering hasil dari backend ke frontend berlangsung kurang lebih 6 detik. Proses testing telah selesai dilakukan. Terdapat 3 navigasi, yaitu tab data preprocessing, tab detail model, dan tab hasil pada data testing. Tab data preprocessing kurang lebih seperti pada data training, yang menampilkan rincian berupa jumlah baris data sebelum di preprocessing, jumlah data yang kosong, jumlah data record yang duplicate, kemudian jumlah fitur prediktor yang numerical dan yang kategorikal, kemudian target fitur, kemudian proporsinya, kemudian fitur yang dihapus karena tidak memiliki informasi tentang pola penggunaan paket, lebih ke menyatakan urutan data saja. Kemudian encoding yang dilakukan itu encoding, kemudian fitur atau jumlah kolom dan baris yang didapatkan setelah preprocessing dan digunakan untuk pengujian, kemudian fitur prediktor yang digunakan pada data testing untuk pengujian performa model yang disesuaikan dengan fitur yang ada pada data training. Kemudian lama waktu preprocessing 54 detik, hampir 1 menit. Kemudian pada detail model menampilkan informasi mengenai pengujian model dan skor model terhadap data testing. Ada perincian yang ditampilkan yaitu jenis classifier yang digunakan, kernelnya RBF, filenya, performa matrix dari model, akurasi, presisi, recall, specificity, error rate, dan F1 score. Kemudian ada confusion matrix yang menyatakan nilai kebenaran prediksi berdasarkan nilai aktual. Kemudian ada eksekusi atau lama waktu pengujian model sebanyak kurang lebih 9 detik. Kemudian ada tab hasil pada data testing menampilkan total waktu semua tahapan ditambah rendering ketampilan, yaitu 69 detik atau 1 menit lebih 9 detik. Kemudian kurva ROC dan average precision recall tampak bahwa bisa kita open. Nilai AUC-nya sangat baik 0,987 dan nilai precision recall-nya juga baik 0,97. Kemudian tab hasil pada data testing juga menampilkan data testing awal, kemudian hasil yang didapatkan pada data testing. Nah, di sini tampak bahwa model memprediksi pelanggan tidak churn dan churn, pelanggan berhenti dan tidak berhenti berlangganan dengan estimasi nilai probabilitas berikut. Lalu halaman prediction ini disediakan untuk melakukan proses prediksi pada data pelanggan baru yang belum diketahui kondisi churn pelanggan tersebut. Proses prediksi dimulai dengan menginput data pelanggan, lalu sistem akan memulai prediksi ketika button prediksi ini diklik. Sebagai contoh, adapun hasil prediksi yang didapatkan berupa kemungkinan pelanggan akan memperpanjang langganan, nilai confidence score atau persentase nilai kemungkinan pelanggan akan berhenti atau lanjut berdasarkan hasil prediksi pada model yang didapat dan rincian data pelanggan. Demikian program yang telah saya buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.